Hi guys, welcome back to my channel Rizky Andika Putra. Oke guys, di video kali ini saya akan mencoba untuk men-share pada kalian tentang dunia perhotelan, yaitu di Departemen Sales and Marketing, yang kebetulan memang saya bekerja sebagai sales marketing di salah satu hotel di Jakarta. Ya, semoga video ini akan bermanfaat untuk kalian apabila kalian mau mencoba bekerja di dunia perhotelan, khususnya di dunia sales and marketing. Sedikit cerita mengenai background pendidikan saya. Pada dasarnya saya belum pernah belajar di dunia perhotelan, tapi saya pernah berkuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi yang ada di Jakarta. Dan pada saat saya kuliah, saya bekerja sambil kuliah sebagai sales promotion boy dan team leader yang berkaitan dengan penjualan. 2005, ketika saya lulus dari kuliah, saya mencoba menjadi sales sebagai sales kartu kredit yang di salah satu bank yang ada di Bandung. Setelah saya coba beberapa perusahaan sebagai sales, mulai dari perusahaan mobil, perusahaan kartu kredit, bank, sampai properti, saya ingin mencoba bekerja di dunia perhotelan sebagai sales and marketing. Nah, di sini sekarang saya mau bagi-bagi ilmu kepada kalian, semoga bermanfaat ketika saya mencoba apply di salah satu hotel yang ada di Bandung. Apa aja sih yang harus kalian persiapkan ketika kalian mau apply di hotel? Yang pertama adalah sudah pasti CV kalian. Yang kedua adalah lamaran kerja kalian dan dokumen-dokumen pendukung seperti ijazah kalian, KTP kalian. Ijazahnya bisa dari SMP, SMA sampai kuliah ya. Kalau menurut saya SD sih nggak mungkin dari SMP, SMA, dan kuliah. Dan mungkin agar lebih lengkap, kalian harus melampirkan surat kelakuan baik dari kepolisian. Nah, mungkin dari salah satu kalian ada bertanya mengenai CV. Ada dua CV, yaitu CV yang memang kalian bisa mencantumkan pengalaman kalian sebagai sales. Kalau kalian tidak punya pengalaman sebagai sales hotel, kalian bisa cantumkan, mau itu kalian sebagai sales mobil, motor, properti, kalian boleh cantumkan. Dan yang kedua adalah kalian bisa mencantumkan di dalam CV kalian itu adalah pengalaman kerja di hotel-hotel sebelumnya. Biasanya nih, kalau untuk yang CV-CV yang sudah ada pengalaman kerja di hotel, mereka tujuannya adalah ingin mengupgrade levelnya menjadi lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Nah, sekarang saya mungkin lebih bahas untuk yang belum ada pengalaman di sales hotel ya. Kalau untuk yang pengalaman mungkin di sesi berikutnya saya akan bahas di video berikutnya. Yang kalian harus persiapkan lagi adalah diri kalian. Yang pertama adalah grooming, physically. Jadi penampilan kalian harus enak dilihat dan wangi. Contoh, kalau kalian mau interview, kalian harus rapi. Mulai dari kalian pakai jas, mulai dari kalian pakai dasi, sepatu, kaos kaki, semuanya harus nada. Ya. Kalau cowok tidak boleh ada jenggot dan kumis, dan kalau bisa rambutnya disisir dengan rapi. Nah, kalau untuk perempuan, untuk make upnya harus lebih natural dan enak dilihat. Rambutnya lebih baik dikuncir. Kalaupun mau digerai, tergantung kalian apakah lebih bagus digerai atau lebih bagus dikuncir. Itu tergantung kalian, yang intinya adalah tetap grooming. Karena bekerja di hotel itu, penampilan itu penting. Kita adalah sebagai duta hotel dan kita harus bersih. Karena kalau dilihat dengan klien, kalau kita tidak bersih, otomatis klien akan berasumsi bahwa hotelnya tidak bagus. Kalau kalian bersih, grooming, enak dilihat, otomatis klien akan melihat bahwa hotel kalian itu bagus. Jadi bagus jeleknya hotel kalian dilihat dari diri kalian sebagai sales.
Setelah dua hal itu, saya akan coba share pada saat kalian mau di-interview. Biasanya HRD akan memberikan form application yang harus kalian isi. Kalian akan isi mengenai data profil kalian, mulai dari profil pribadi, background pendidikan, pengalaman sebelum kerja di perusahaan sebelumnya, dan referensi. Nah, referensi ini penting guys, karena kenapa? Ini bisa menentukan bagus atau tidaknya kita atau capable-nya kita kalau mau di-hire dengan salah satu hotel. Yang harus kalian cantumkan referensi call-nya adalah mungkin salah satu atasan kalian sebelumnya. Ya, mungkin ada pertanyaan mengenai referensi call. Kenapa sih harus kita mencantumkan referensi call? Nah, itu penting guys. Jadi HRD akan menilai kalian di tempat kerja kalian sebelumnya, apakah kalian bagus, apakah kalian punya kasus di perusahaan sebelumnya. Jadi HRD perlu mempertimbangkan dari referensi call yang kalian berikan. Nah, makanya kalau kalian bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan sampai kalian mempunyai nilai yang tidak baik di perusahaan sebelumnya. Nah, saran saya, kalau kalian mau memberikan referensi call, kalian harus minta izin dulu kepada orang yang kalian berikan referensinya untuk meminta dia mereferensikan kita kepada hotel yang sedang kita interview. Contoh misalkan, kalau saya mencantumkan referensi call kepada rekan kerja saya yang pernah bekerja dengan saya. Kalau saya mau mencantumkan kepada atasan saya sebelumnya, saya pastikan saya tidak ada masalah dan saya pastikan juga saya bekerja dengan baik. Dan sebelumnya juga saya meminta izin sebelumnya kepada orang yang saya berikan referensinya. Jadi jangan berikan referensi sebelum kalian meminta izin kepada orang tersebut. Nah, ada hal penting di dalam application letter itu adalah mengenai salary ekspektasi kalian. Kalau kalian tidak mempunyai pengalaman di hotel atau pengalaman kerja sebelumnya, jangan pernah memasukkan ekspektasi salary kalian tinggi-tinggi. At least hanya sebagai di UMR saja. Tapi kalau kalian punya pengalaman, kalian bisa menjual diri kalian lebih tinggi lagi. Tapi kalau dengan bisnis yang berbeda atau di bidang yang berbeda, saran saya sih lebih baik kalian memasukkan ekspektasi salary kalian sesuai dengan kemampuan kalian, yaitu kemampuan kalian di dalam bidang yang baru. Ya, at least mungkin lebih dari ke UMR lah. Jadi jangan tinggi. Biasanya HRD kalau melihat ekspektasi salary kalian tinggi dengan pengalaman tidak ada di hotel, dia akan reject tuh aplikasi letter kalian semua, ya. Atau beberapa hotel sih ada yang masih menerima, atau mungkin ada yang tidak, tergantung dari kebijakan dari HRD-nya masing-masing. Setelah kalian isi semua application letter, kalian akan diinterview dengan HRD. Biasanya HRD itu menilai dari segi psikologis kalian. Nah, tapi biasanya ada beberapa yang sebelum diinterview kalian akan dites dulu, mulai dari tes pengetahuan, tes IQ, dan lain-lain. Nah, ketika kalian diinterview dengan HRD, kalian harus memperlihatkan sifat positif kalian, sifat optimis kalian, dan lebih kembangkan dari segi pendidikan kalian. Karena biasanya step awal itu kalian akan diinterview oleh HRD sebelum diinterview oleh usernya, yaitu Dev Head dari Departemen Sales and Marketing. Nah, kalau kalian lolos diinterview oleh HRD, biasanya kalian akan dipanggil lagi. Ada beberapa hotel yang menginterview langsung sekaligus, apa kalian lolos langsung dan kalian langsung diinterview oleh usernya, Dev Head Sales and Marketingnya, atau kalian akan diminta untuk datang kembali besok. Nah, yang dua ini agak berat guys, karena kenapa? Kalian akan dicek satu persatu mulai dari referensi call-nya, cek satu persatu mulai dari segi tes yang tadi. Kalian akan dipertimbangkan apakah kalian lolos atau tidak. Nah, kalau kalian lolos, kalian akan diminta untuk datang lagi. Jadi kalau saya pribadi, pada saat pertama kali saya
apply sebagai sales hotel, saya datang 2 kali guys. Jadi ketika saya interview oleh HRD, besoknya saya diminta untuk datang lagi untuk interview dengan dev head-nya. Ketika kalian diinterview oleh usernya sebagai dev head kalian akan ditanyakan lebih ke pengalaman pekerjaan kalian sebelumnya. Kalau kalian mempunyai pengalaman sebagai sales hotel atau punya pengalaman sebagai sales, kalian akan ditanyakan mengenai pekerjaan kalian sebelumnya. Contoh, yang pertama, apa aja sih yang kalian lakukan ketika kalian bekerja sebagai sales? Itu mau bekerja sebagai sales mobil, sales kartu kredit atau sales properti, kalian akan ditanyakan. Kalau kalian yang punya pengalaman sebagai sales hotel, kalian akan ditanyakan waktu kalian di hotel sebelumnya apa aja sih yang kalian kerjakan. Kalian akan ditanyakan sales plan kalian ke depannya atau planningnya kalian ketika kalian mau di hire, mulai dari database, mulai market apa aja yang kalian pegang, itu akan ditanyakan. Nah setelah itu kalian akan tanyakan juga mengenai kaitannya dengan target. Berapa sih target kalian penjualannya setiap bulannya? Apa aja sih achievement yang kalian sudah dapat? Itu akan ditanyakan oleh dia. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh dev head sebagai user kalian, terutama yang kalian tidak punya pengalaman sebagai sales hotel. Yang pertama biasanya kalian akan ditanya mengenai berapa banyak sih database yang kalian punya? Apa aja sih yang kalian kerjakan sebelumnya di perusahaan sebelumnya? Mengenai produk knowledge yang akan ditanyakan, produk yang kalian jual sebelumnya, target yang kalian dapat setiap bulannya, dan sudah berapa kali kalian mencapai target. Bagaimana cara kalian menawarkan produk kalian kepada konsumen. Nah semua itu harus kalian jawab dengan percaya diri, positif, dan antusias. Seorang dev head akan menilai kalian ketika kalian diberikan pertanyaan dan dijawab secara spontan, cepat, baik, jelas, dan padat. Jadi semuanya udah saya sebutkan step-step awalnya ketika kalian mau apply di salah satu hotel. Nah, mungkin dari kalian ada pertanyaan mengenai hal ini, seperti contohnya, saya kalau mau apply hotel gimana caranya dapatnya? Banyak guys. Di zaman sekarang itu banyak banget vakansi di perhotelan. Kalian boleh cek di applyhotel.com. Nah ini bukan promosi guys, ini hanya sekedar sharing saja. Kalian boleh cek di applyhotel.com. Di situ banyak banget vakansi di perhotelan, mulai dari frontliner, sales, dan lain-lain. Dan bisa di kota-kota lain juga, kayak di Jakarta, Bandung, Bali, pokoknya di seluruh Indonesia tuh ada. Jadi kalian boleh cek di applyhotel.com. Oke guys, sekian video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komen di bawah ini. Apa aja guys yang mengenai perhotelan, kalau kalian mau tahu di dunia perhotelan, kalian boleh tanya. Semoga bermanfaat, semoga berhasil. Dan tetap semangat ya guys, dan jangan lupa di subscribe my channel. Oke, thank you. Majority of my talk this afternoon is going to be centered around